Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama donasinya Agus yang sekarang malah melebar kemana-mana. Ini adalah salah satu statement terbaru dari kuasa hukumnya Agus ya, Alvin Lim. Kenapa ini berhubungan dengan Agus ya? Karena memang statusnya Alvin Lim masuk ke dalam pusaran kasus ini karena peranan dia kan sebagai kuasa hukum. Ini juga ngebuat kita heran ya. Bukankah sudah ada kesepakatan perdamaian, tetapi kok dari pihaknya Agus ini nggak suka itu adalah sebutannya karena dia mewakili Agus di sini itu terus melakukan penyerangan ke Novi. Walaupun Alvin Lim bilang bahwa ini nggak ada hubungannya sama kasusnya Agus, tapi ini adalah urusan yang lain. Ya nggak bisa gitu juga. Kamu masuk ke dalam bagian ini juga karena ada hubungannya dengan Agus. Nah, sepertinya Alvin Lim juga sudah mulai kayak agak dalam tanda kutip cari aman gitu ya, atau orang menilainya sebagian kayaknya ketakutan gitu karena ada keterangan dari Hotman Paris yang cukup ngebuat Novi kayaknya seneng gitu loh. Karena dia bilang kan, ditanya sama wartawan, Bang, kira-kira mau nggak ngebantu Novi untuk ngelawan Alvin Lim dengan tuduhan-tuduhan dengan kata-kata dugaan-dugaan tersebut? Ya, kata Hotman Paris sih, ya bisa-bisa aja, tidak menutup kemungkinan nanti kita pertimbangkan begitu. Terus dari Alvin Lim juga sudah ngebuat kayak video klarifikasi yang katanya kan itu pertanyaan bukan tuduhan. Masa sih? Apakah ini indikasi udah mulai ketakutan karena Novi mengatakan dengan tegas lewat beberapa perwakilannya dikatakan bahwa nanti hari Senin kami akan melaporkan Alvin Lim. Kita bahas dulu video yang pertama yang sudah kalian mention ke TikTokku di Anjasa Semara. Silahkan follow yang belum follow di sana. Ini pada saat Hotman Paris mengadres apa yang dicurhatin sama Novi ke dia gitu. Sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu? Agus ini. Dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo apa lagi? Pelacur apa lagi? Jual beli anak ODGJ, narkoba itu sudah pencemaran nama baik dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi. Hari Senin dilaporkan. Orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur. Oke. Jadi Hotman Paris ya kelihatan di sini memang dia sangat mendukung Novi kan ya. Dan juga di wawancara berikutnya Hotman bilang begini bahwa saya harap Novi itu punya keberanian katanya untuk melawan Alvin Lim secara hukum. Mudah-mudahan aku nggak bisa menilai ya apakah ini ada unsur yang kuat pidananya atau enggak. Karena Alvin Lim tuh bilang begini ngelesnya, itu kan bukan tuduhan tapi adalah pertanyaan. Maksudnya gimana, Bang Alvin? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Dari menjual diri, kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi apa nggak masalah, orang nanya kok. Aduh, ya kan kemarin aku udah bilang ya, kenapa nggak Bang Alvin Lim kan lebih sopannya, kan lagi mewakili Agus sebagai kuasa hukumnya, harusnya kan mementingkan kepentingan dari kliennya biar damai gitu. Bisa nggak nanya sama Novinya gini, ini curiga nih Novi, punya uang dari mana? Apakah dia ini jualan nasi goreng? Apakah dia ini jadi pengusaha investasi apa gitu? Kan enggak, Alvin Lim kan bilangnya gini, apakah Novi ini katanya jadi P gitu kan ya? Atau dia jualan A, B, C, dan D yang negatif-negatif? Ya itu juga nggak fair sih. Terus apalagi nih klarifikasinya? Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ, jadi Yakin kalau Novi bilang, enggak bang, itu dari YouTuber, dari konten kreator, selesai. Yakin Anda langsung percaya begitu aja? I don't think so. Pasti bahkan dikulik-kulik lagi, dan sebagainya. Ini udah bisa diprediksi sih, pasti bakal ditanya-tanya semuanya. jangan dipelintut ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ, karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Oke. Mobil Alphard 1 miliar saja pasti ada. Ya, udah berapa tuh misalnya 5 miliar, anggap ODGJ
15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah setengah miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Oke, saya meragukan dengan jumlah subscribers yang jutaan tersebut bisa menghasilkan segitu. Gimana ya ngomonginnya ya? Karena gini loh Bang ya, kalau untuk konten kreator kayak Novi kan dia bilang dia punya beberapa YouTube channel, kayak 3 ya. Facebook page juga ada beberapa Facebook page, tapi yang paling gede memang yang Pratiwi Novianti yang jutaan tersebut. Kalau dengan totalnya Novi, views-nya kan sudah sekitar 1 miliar lebih ya secara keseluruhan. Itu hitung-hitunganku dia udah secara AdSense aja udah dapat belasan miliar ya. Kan dia udah 4 tahun Bang konten. 4 tahun. Jadi dalam dunia konten kreator itu nggak cuma sekedar views, tapi juga durasi tayangnya, berapa lama orang nontonnya. Kalau dibilang bahwa nggak mungkin, Novi punya mobil Alphard yang 1 miliaran kurang lebih, apartemen atau tempat tinggal yang beberapa miliar gitu, terus dengan ODGJ-nya, ya hitung-hitunganku mungkin banget. Kita kan paham gitu, jangankan Novi gitu ya, maksudnya beberapa konten kreator yang di daerah gitu kan ya, yang mereka juga lebih kecil dari Novi, itu bisa mendapatkan yang wow juga gitu. Kayak Denny Sumargo aja, Denny Sumargo kan jadi udah kayak artis kan ya, tapi coba dicek deh dari Denso ya. Denso itu penghasilannya jauh lebih besar, dia sebagai konten kreator, YouTuber terutama, dibandingkan dia sebagai seorang pemain sinetron. Jadi tuh kita harus sudah mulai melihat bahwa terkadang itu don't judge a book by its cover. Jangan ngelihat seseorang tuh hanya dari tampilnya doang. Ini aku melihat ada aroma-aroma, mohon maaf nih Bang Alvin, kesannya kayak merendahkan profesinya Novi, ataupun ya konten kreator, dibilangnya seperti itu. Kesannya kalau dia tidak ada jabatan atau tidak ada bisnis yang real, kayaknya gimana gitu. Padahal kalau kita boleh realistis ya kan ngomongin cash flow juga. Bisnis-bisnis yang real sekarang, yang ada toko-tokonya, itu banyak yang kalah loh sama yang online-online. Yang biaya operasionalnya dikit banget tapi penghasilannya tinggi. Itu kan dari menjadi fenomena sosial. Dan Alvin Lee menurut aku ya terlalu berlebihan ya. Kan kita tahu dalam dunia hukum itu siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Terus ya Alvin Lim juga sama. Kalau memang ngerasa punya bukti-bukti yang kuat, tuduhan-tuduhan atau dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan ke Novi itu ada buktinya, ayo dong dikasih lead dulu, dilaporkan langsung ke polisi. Nggak ngomong di media. Harusnya ya, dengan orang yang ngerti hukum, seperti Alvin Lim, yang ngakunya setara dengan Hotman Paris, tapi Hotman Paris bilang nggak mau, saya tidak setara sama mereka. Oke lah ya, anyway itu urusan pribadi. Harusnya kan kalau memang sudah punya dugaan-dugaan tersebut, Novi itu dilaporkan ke polisi gitu loh. Pak, saya punya alat bukti baru yang sebagai petunjuknya. Nih, Novi tuh katanya, mohon maaf, jualan yang P gitu kan ya. Ya udah, misalnya ada bukti, ada salah satu pelanggannya, atau korbannya. Dari situlah dasar untuk melaporkan. Tapi kan ini enggak. Lagi ngebahas kasusnya Agus, tapi tiba-tiba mengeluarkan kayak kecurigaan atau hal-hal yang kekritisan yang cenderung nyinyir dari hatinya, tapi di media. Kan aneh gitu. Tujuannya apa? Kan aneh gitu. Makanya Hotman Paris sudah bisa mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut buat si Novi sangat kecil banget kemungkinannya akan terwujud. Makanya ini yang disampaikan Hotman Paris pada saat ditanya, mau nggak kira-kira ngebantu Novi untuk case-nya bukan Agus, tapi adalah dengan Alvin Lim tersebut. Kemungkinan itu. Tapi mau nggak, Pak? Nanti ada tertarik juga Bang ya. Aku akan pikirkan. Oh. Tapi kan banyak pengacara yang mau jadi pengacara Novi. Oh, katanya aku akan pikirkan karena banyak yang mau jadi pengacaranya Novi. Saya memang saya tetap menyarankan Agus harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh Germola. Oh, nah itu sama juga ternyata Bang Hotman bilang kalau punya hal-hal seperti itu langsung dibuat laporan polisi dong. Jangan tuduhannya malah seperti ini gitu. Dan
disarankan menurut Hotman Paris ya Novi harusnya melaporkan. Tapi ya Novi sudah mengatakan hari Senin katanya mau melaporkan. Sebenarnya oke, lanjut lagi apa yang dikatakan Bang Hotman di sini. Jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karirku sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya Kalau dibandingkan karirku dengan dia kayak bumi dan langit. Padahal kalau nggak salah pernah Alvin Lim bilang dia itu selevel dengan Hotman Paris yang pengacara-pengacara senior. Tapi Hotman nggak mau disama-samakan levelnya begitu. itu semua oknum-oknum itu pada ini sama gua gitu loh. Ada yang bilang ini Pak, mana ada palsu ini seperti ini. Oke, Bang. Ya. Nah, ada pengacara juga tuh. Gila gua aja 130 ada, gila gua aja puluhan di Bali. Oke. Nah, ini udah bedanya Bang Hotman tuh gini, aku nggak ngerti ya, kalau aku nangkap dari netizen ya, kalau Bang Hotman Paris lagi flexing atau pamer barang-barang mewahnya, itu netizen menganggapnya lucu, seru-seruan aja. Tapi kalau yang flexing dari pihak lawannya, misalnya dengan mobil saya nih 3 miliar, rumah saya 30 miliar, itu netizen kayaknya kesel gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Jadi dari sini kita bisa menangkap bukan tentang apa yang disampaikan, tapi tentang bagaimana cara menyampaikannya. Hotman Paris menyampaikannya dengan cara santai, bercandaan, dan tidak untuk menyakiti orang lain. Tapi kalau pihak lawan menyampaikan itu untuk kesannya kayak menyakiti orang lain gitu loh. Jadi itu yang ngebuat masyarakat menangkapnya berbeda. Oke, apakah kalian setuju dengan statement Novi tadi yang kita bahas bahwa dia akan melaporkan Alvin Lim pada hari Senin ini? Ya, itu sih haknya Novi ya, karena kan kita tidak bisa merasakan perasaan dia dibegitukan sama orang lain, itu adalah hak prerogatifnya Novi. Dan apakah mungkin ada unsur pidana di sini? Kalau menurut Alvin Lim, itu bukan tuduhan, tetapi adalah pertanyaan. Oke, kita lihat nanti ahli bahasa dan ahli hukum pidana yang akan mengecek apakah laporan dari Novi ini sudah bisa kuat menjadikan Alvin Lim tersangka atau enggak. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.